Jadi ternak kambing itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Banyak permasalahan yang saya hadapi, banyak permasalahan yang harus kita kerjakan. Jadi seandainya ada orang bercerita, saya ternak sekian tahun, 1 tahun pun sudah berbicara keuntungan dan semuanya itu bohong kalau menurut saya. Saya buat motivasi, saya tunjukkan kalau ini nanti saya bisa. Nah ini cuma untuk pembersih ini mas. Di situ. Jadi limbahnya dari kambing kan ini limbah masih campur-campur ini. Ada tebon jagung, ada ini kan limbah semua, limbahnya dari. Karena itu kalau orang nggak males ya, itu sebenarnya cari uang gampang kok mas. Kalau cari uang itu gampang, yang paling susah satu mas, nagih hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan. Selamat datang juga di Gilbran Farm. Farm for Breeding Power, beralamatkan di RT 7 RW 5 Margo Purno, Curug, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, di nomor telepon 081329965079. Nah, ini teman-teman kita sudah berada di Gilbran Farm. Selamat datang. Kemarin juga ada request dari Mas Alvan, Shot Alvani Mesin kalau nggak salah ya. Request di peternakan besar di Jawa Tengah. Ini kita alhamdulillah diberi kesempatan di Gilbran Farm, tempatnya Pak Hartono. Seperti apa awal mula beternaknya dan sampai saat ini kambingnya sudah luar biasa. Apakah instan kayak bikin mie sedap gitu atau gimana nih? Selamat pagi, Mas Hartono. Apa kabar ini mas? Alhamdulillah baik. Ini salaman saya mas. Salaman dulu siap. Assalamualaikum. Oke. Ini kemarin juga teman-teman ada yang request pak ini Mas Hartono bahwasanya mas sesekali ya review peternakan besar di Jawa Tengah ya. Alhamdulillah 2 hari saya pas ada acara di sini sekalian mampir gitu. Siap, monggo. Ya nanti istilahnya saya menceritakan apa adanya saya alami aja mas. Jadi siap. Biar buat edukasi teman-teman saja. Siap. Ini memang agak dijemur-jemur gitu kalau ini mas, ini kelas untuk korban mas. Oh, kelas korbanan nanti. Iya, ini dijual untuk korbanan. Ini kambing-kambing monster, kambing jumbo, tempatnya di Boyolali di sini mas. Di sini siap. Ya, untuk saya persiapkan untuk sultan-sultan yang mau korban mahal-mahal itu loh mas. Gitu. Tapi dengan sesuai budget dan barangnya sama. Oke, nanti kalau masalah harga mungkin di konten satunya aja mas ya. Kita seperti apa dari awalnya jenengan ini kayak bikin mie instan gitu atau gimana? Enggak mas, semua perlu perjuangan. Ya, jadi kan begini, kalau orang mau lihat, memandang, katakanlah begini mas. Orang sekarang melihat saya suksesnya, tapi dia tidak mengerti apa yang saya kerjakan dulu, perjuangannya. Contoh sekarang kan gini, waktu nenek moyang kita itu berjuang melawan Belanda, kita kan nggak tahu. Taunya sekarang sudah naik mobil, pakai baju bagus, main ke sana kemari, sudah merdeka kan situ. Jadi orang melihat saya sekarang kan merdekanya, tapi nggak tahu perjuangannya seperti apa. Kan, ada pahitnya, ada susahnya, katakanlah naik gunung, turun gunung, masuk jurang. Semuanya itu sudah saya lalui, maka sekarang saya tinggal menikmati hasil perjuangan saya kemarin gitu. Jadi ternak kambing itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Banyak permasalahan yang saya hadapi, banyak permasalahan yang harus kita kerjakan. Jadi seandainya ada orang bercerita, saya ternak sekian tahun, 1 tahun pun sudah berbicara keuntungan dan semuanya itu bohong kalau menurut saya. Itu menurut saya pribadi loh, itu saya alami seperti itu mas. Dari tahun berapa sih mas Hartono ini ternaknya? Saya mulainya 2007 mas. 2007 berarti sekitar 17 tahunan ya? Iya, kan kalau orang jalan sudah jauh nih mas. Jadi saya bisa menceritakan katakanlah dari detail dalam penyebab ataupun apa dan sebagainya. Insya Allah saya tahu mas. Karena kalau untuk masalah, karena saya bukan pemodal besar, jadi saya itu pemodal kecil. Modal awal saya itu cuma 7 ekor domba mas. 7 ekor domba ya? Iya, jadi nggak langsung modal besar. Bahkan saya punya karyawan ya dari 1, nambah-nambah kandang ya jadi 1, nambah-nambah, tidak langsung bikin kandang besar, isinya sedikit tidak mas. Jadi kita bikinnya sesuai kapasitas. Karena kenapa? Kandang itu aset mati, tidak bisa diuangkan lagi. Kalau kita bikinnya besar tapi isinya sedikit, percuma.
Dan lebih baik kambingnya yang kita siapkan sesuai kemampuan kita saja. Jadi kita nggak harus istilahnya emosi ataupun harus lihat punya orang kayak gini tak ikuti, jangan, nanti uang satu karung habis. Di situ. Jadi sesuai keinginan hati kita mantapkan. Makanya gini Mas, kalau orang mau beternak itu yang harus dipersiapkan adalah hati dulu. Hatinya wes mantap, belajar. Urutnya kan gitu Mas, belajar. Kalau hatinya masih istilahnya belum mantap, dia itu masih berpikir sana kemari, usur rasa ternak sih. Karena apa? Ternak itu nyawa. Gitu loh. Nah, ternak nyawa itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Contoh katakanlah 100 tambah 100, 200 nggak bisa. Karena itu nyawa. Beda lain kita buka usaha atau kebangunan. Kan di situ ada bahan-bahan mati semua, besi, pasir, watu. Nah, itu beda Mas, itu bisa dihitung dengan matematika. Kalau nyawa nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa disitulah yang harus dipelajari oleh para pemula itu di situ. Jangan mengandalkan uangnya. Kalau kita mengandalkan uangnya hancur Mas. Salah satunya beternak itu yang paling beban berat kalau sudah punya karyawan di karyawan. Amanah enggaknya atau gimana? Ya, di situ karena gini, karyawan itu tidak merasa memiliki Mas. Biasanya kan yang penting dino setu aku bayaran. Terus mati ya orang urusan juragane. Yang repot itu di situ. Makanya banyak teman-teman yang dari luar Jaya pun telepon sama saya. Kenapa saya ternak kambing kok nggak jadi dan semuanya sharing sama saya. Saya tanya ditangani sendiri apa enggak? Tidak. Saya pakai karyawan. Nah, disitulah. Jangan harap kalau yang punya saya nggak tahu apa-apa mau bisnis peternakan. Mau sukses ya? Ya susah Mas. Nah, gitu loh. Flashback, contoh kecil ya Mas. Contoh kecil gini. Seandainya kita punya uang, kita naruhlah modal 200 juta kita pelihara kambing. Tapi kan cuma uang kita yang kita keluarkan. Kita nggak tahu apa-apa. Cuman kita percaya sama orang. Di tengah perjalanan karyawan itu tidak suka sama kita, bosen, dia keluar. Padahal kambingnya sudah 100. Kita nggak pusing di situ Mas. Terus kita memasukkan orang sembarangan karena sudah ada kambing. Yang makan nggak tahu. Kita sendiri nggak bisa ngajari. Tambah hancur. Tapi kalau kita tahu sendiri, katakanlah yang punya modal itu tahu alurnya dan sebagainya, yaitu ya udahlah kalau kamu mau keluar, saya masukkan orang lagi tak kasih tahu, ayo kerja di tempat saya, nanti belajar sama saya dulu. Setelah kamu sudah bisa, baru kerjakan seperti apa yang saya kerjakan, itu aman. Tapi yang punya aja nggak tahu apa-apa, cuma ngitung modalnya aja, jangan harap dia itu untungnya dapat. Berarti setidaknya yang pemodalnya ini harus tahu ilmunya. Harus tahu, ya. Paling tidak itu walaupun nggak 100% tahu, paling tidak itu 30% itu tahu. Gitu. Jadi contoh katakanlah, ada kambing bermasalah ya. Kalau bersama karyawan. Nanti kalau kambing saya seperti ini, kalau saya nggak ada, tolong disontek dengan obat ini, dosisnya sekian, sonteknya di sini. Maksudnya kan seperti itu loh. Jadi paling tidak kita kan tahu Mas. Tapi kalau kita aja nggak tahu, karyawan baru dimasukkan juga nggak tahu apa-apa. Apa yang harus kita kerjakan jika kambing itu mati? Katakanlah seperti itu. Nyawa Mas itu Mas. Ya, gitu loh, nyawa. Jadi kita tidak bisa main-main di situ. Siap. Mas Hartono, ini flashback ke 17 tahun yang lalu ya. Ketika jenengan di 7 ekor domba, itu dombanya jenis lokal Mas? Saya dulu lokal, dulu belum ada impor Mas, lokal biasa Mas. Baru. Ya. Terus 7 ekor itu berkembangnya seperti apa kok? Saya dulu kan pengennya kan begini ya. Saya kan, saya hobi ternak Mas. Hobi ternak, tapi ternak apa-apa nggak pernah jadi. Awal saya itu bikin ternak Mas, saya itu malam-malam bikin kandang di belakang rumah. Dadek-dadek itu malam, ngisi waktu malam. Istri saya tanya, bikin apa ya? Mau bikin kandang kambing. Kira-kira kuat pirang sasi. Dia itu sudah gitu sama saya. Karena dia tahu saya ternak apa-apa gagal gitu loh. Disepelekan. Cuman itulah kata-kata istri saya, kira-kira kuat pirang sasi. Saya buat motivasi, saya tunjukkan kalau ini nanti saya bisa. Gitu loh. Tapi saya orangnya tidak mau malas belajar Mas. Jauh-jauh juga tak istilahnya
kemanapun ada kambing yang bagus-bagus, saya ke sana belajar. Gitu. Jadi jangan malas belajar. Sampai sekarang pun saya masih sering belajar ke senior-senior gitu loh. Oh, kita juga belum bisa kok. Kita cuma dititipin amanah sama Yang Maha Kuasa untuk mengerawat. Dari itu aja kan. Kita punya ternak seperti ini juga seperti tukang parkir, Mas. Gitu loh. Jadi kuasa nungguin, nggak kuasa gondeli. Karena salah satu ada yang meninggal, udah terserah. Kalau saya kan seperti itu. Jadi kita memang orang peternak itu hatinya harus ditoto sih. Kalau belum bisa menata hati, jangan sekali-kali main ternak kambing mahal. Contoh salah satunya bag 1 45 juta. Full blood. Ya. Tambah jangan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini di sini ada kambing, ada domba kayak gitu nggih. Di awal tadi domba. Nah, yang 7 ekor itu langsung jual beli kayak gitu atau gimana kok bisa berkembang gitu? Enggak jual beli, Mas. Jadi dulu gini, saya berpikir kita ternak 7 ekor. Semampu kantong saya nanti sampai berapa gitu loh. Dalam arti semampu kantong saya itu pakan saya ambilkan dari kantong. Enggak saya nikmati di situ. Cobalah nanti sampai berapa ekor. Karena saya juga sudah kerja, jadi kan sudah ada penghasilan untuk biaya kasih makan gitu loh, Mas. Di situ sampai di titik 3 tahun itu saya punya domba itu 80 ekor. Dulu saya itu perkembangnya begini, Mas. Domba itu saya gemukkan, katakanlah 7 saya gemukkan, saya harus punya berpikir 7 ini selama 3 bulan harus jadi 14, jadi tak lipatkan 2. Jadi saya jual 1 tak gemuke, setelah gemuk tak jual, tak belikan domba lagi, domba 1 harus jadi 2, walaupun kecil sepenting urip pada nyawane. Nggak harus besar-besar. Disitulah mulai saya berkembang di situ. Sampai di angka 3 tahun saya punya 80 domba. Itu masih saya kerjakan sendiri, belum punya karyawan. Mas, nun sewu, tadi jenengan utarakan kan masih kerja, Mas. Iya. Caranya ngopeni atau memelihara yang 80 ekor belum punya karyawan tadi gimana ini, Mas? Nah, itu karena kita pakai sistem. Kita pakai sistem pakan di situ. Sampai sekarang pun di sini kan pakannya kan kering, Mas. Kering, pakannya itu kering sampai setitik ini kan saya pakai pakan kering. Karena pakan kering itu untuk menghemat tenaga kerja di situ. Jadi kayak pagi saya kasih konsentrat, gitu kan. Nanti sore baru saya kasih serat, jadi kasih makannya 2 kali. 2 kali. Pagi khusus yang kering konsentratnya makan penguatnya nggih? Iya, itu pagi. Ya, sore saya kasih silase ataupun pakan-pakan kering. Jadi saya dulu caranya begini, Mas. Kalau konsentrat kan dulu saya belajar. Saya bisa bikin konsentrat untuk kambing-kambing saya kan setelah 3 tahun, Mas. Awalnya ya amburadul. Sedapatnya apa? Kita nggak tahu ilmu apa-apa. Yuk ketemu gonta-ganti pakan ini. Ternyata setelah saya pelajari kalau kita beternak gonta-ganti pakan itu nggak ada hasilnya. Karena apa? Kambing itu akan adaptasi terus. Di situ. Setelah nanti ketemu pakan yang bagus, barulah kita kerjakan di situ. Nah, sekarang kan kemarin waktu saya punya kambing 80 kok masih bisa kerja. Pagi saya kasih konsentrat. Seperti ayam kan kita kasih makan, kasih minum. Saya itu 80 itu gini. Kalau jam 4 itu saya sudah bangun. Jam 4 pagi. Sholat subuh. Selesai sholat subuh itu saya kasih makan kambing sampai jam 7 pagi. Mandi, sarapan, berangkat kerja. Gitu. Pulang kerja jam 4. Masuk kandang lagi sampai jam 7 malam. Merawat kambing dan semua sampai jam 7 malam. Itu perjuangan saya seperti itu, Mas. Terus rutinitas. Di situlah saya bikinnya pakan kan begini. Kalau dulu kan kangkung kering juga belum ada. Waktu awal-awal itu kangkung kering kan juga belum begitu lama. Innya itu belum begitu lama. Nah dulu saya pakainya silase. Kalau pas hari libur Sabtu Minggu, saya ngajak tetangga saya itu 2 orang. Kita ajak cari rumput, bikin silase itu 2 hari. Saya perkirakan silase ini bisa cukup 1 bulan. Itu dulu. Cukup 1 bulan. Nanti setelah itu tenaga saya yang 2 orang itu tak istirahatkan. Karena kan cuma freelance aja, Mas. Cukup bikin pakan saja. Setelah nanti sudah cukup 1 bulan,
saya udah ada persiapan 1 bulan kan saya sudah enak, Mas. Di situ. Udah enak, terus nanti saya tinggal kasihkan makan. Nah, sampai sekarang pun saya pakai pakan kering, Mas. Jadi nggak saya rubah. Jadi saya punya ijuan seperti itu. Itu cuma limbah dari tetangga. Itu kan kulit jagung kan. Iya, jagung manis ya. Bukan, itu jagung sayur. Jagung sayur. Jadi tetangga saya itu jual jagung sayur, lah kulitnya itu dikasihkan saya gitu loh, Mas. Itu kan karena saya bakunya ini bahkan. Ini, kalau pakan keringnya saat ini dari apa ini? Ini dari kangkung sama konsentrat, Mas. Oh, konsentratnya nanti saya bikin sendiri juga bikin sendiri. Sampai sekarang malah sudah jualan konsentrat juga? Ya, alhamdulillah. Saya sebenarnya nggak jualan sih, Mas. Cuman mitra-mitra itu saya arahkan pakai pakan-pakan itu gitu. Di situ. Lahap-lahap, Mas ya. Dan sekarang beranjak ke full blood dorper juga ya untuk pejantannya. Nah, kalau ini, Mas, ini domba ya. Domba ini makannya limbah dari kambing. Limbah dari kambing? Ya, jadi kan limbahnya kambing itu dikumpulin, dikasihkan ke domba. Katakanlah itu bak sampah, Mas. Bak sampah domba. Ya, padahal domba mahal. Ya. Bak sampah. 50 juta lebih yang ini kayaknya. Yang tap ini yang gede ini. Nah, ini cuma untuk pembersih ini, Mas. Di situ. Jadi limbahnya dari kambing kan ini limbah masih campur-campur ini. Ada tebon jagung, ada ini kan limbah semua, limbahnya dari kambing. Rapennya istilahnya, rapennya, Mas ya? Ya, rapennya. Masih lahap, masih seneng kayak 50 gini. 50 juta cukup dikasih rapennya. 50 juta. Ini dulu kan belum ada ini, Mas ya, belum ada medsos, belum ada apa ya segala jenis medsos lah. WhatsApp aja tahun segitu kayaknya belum ada. Belum ada. Apalagi YouTube belum ada. YouTube belum ada. Kalau Facebook kelihatannya sudah mulai ada ya. Kalau Friendster kayaknya. Kalau dulu itu apa ya, Mas namanya ya, saya lupa ya. BBM. Oh, BlackBerry. Iya, dulu adanya kan baru itu kan awal-awalnya kan itu kan. Ya. Adanya baru itu, Mas. Kalau HP ya masih poliponik dulu gitu. Belum ada yang masih ini ya monoponik gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya bersyukur sekali dengan adanya kemajuan zaman sekarang, Mas. Dalam arti kemajuan zaman itu sekarang teknologi sangat canggih. Jadi kita bisa buka pasar kan gitu kan. Sebenarnya kan gini, Mas. Ini tip ataupun nanti bisa dilihat ya. Orang cerdas itu cuman paling tidak memahami 5 pokok permasalahan. 1 bibit yang bagus, 2 pakan yang bagus, 3 kesehatan, 4 perawatan, 5 pasar. Jangan pasarnya dulu, nggak boleh. Tapi mindset peternak yang akan memulai itu malah nomor 1 pasar loh. Ya, bingung nyari pasar dulu. Ya. Sana Mas, saya lihat itu, Mas. Oke. Jadi nanti kita terangkan pasarnya bagaimana, orang harus maju bagaimana di situ gitu. Ya, makanya tadi saya singgung dahulu belum ada medsos ini. Di awal-awal penjualannya gimana ini dijelaskan sekalian sama Mas Dartono ini. Nah, ini teman-teman kita beranjak ke yang... Ya, saya kan sekarang ya alhamdulillah, Mas, saya bisa dari modal sedikit sampai titik sekarang bisa segini. Ya, tak syukuri aja. Yang penting kita bisa mempekerjakan orang, saling tolong menolong. Di situ kan itu. Jadi kalau banyak orang tanya sama saya, Mas, kamu sekarang udah bisa berjalan, kamu punya target apa? Kan orang kan seperti itu biasanya tanyanya. Kalau saya nggak punya target yang muluk-muluk, saya cuma pengen 1, petani peternak harus kita bantu supaya dia itu bisa berjalan dan bisa seperti saya. Amin. Ya, amin. Kan seperti itu. Teman-teman bilang amin juga dong. Biar bisa ngikutin. Saya kan nggak harus muluk-muluk, Mas, sekarang, Mas. Karena alhamdulillah saya syukuri yang saya punya sekarang di situ. Jadi kambing ini nanti saya kawinkan sama bur, Mas. Saya jantan bur full blood. Nah, ini nanti saya kawinkan. Nah, sekarang kita berbicara masalah mengenai pasar ya. Kita berbicara masalah mengenai pasar. Sekarang itu kalau bisa kita itu punya produk harus punya pasar sendiri. Jadi kita jangan mengikuti pasar orang lain. Kemauan hati kita sendiri. Di situ. Apa yang akan kita dapat seperti kemauan kita sendiri. Kalau kita itu masih ikut-ikutan seperti orang lain, jangan harap bisa sukses juga di situ.
Jadi saya terima kasih sekali karena kemajuan zaman. Saya sekarang nggak harus bawa ke pasar kambing, gitu. Di rumah saja bisa dibilang katakanlah rokokan ngopi bayaran, katakan seperti itu loh Mas. Nah, itulah yang harus dipelajari orang-orang sekarang Mas, gitu loh. Kita harus belajar di situ biar iso rokokan ngopi bayaran ini bicara nih. Ya kita cari ilmunya di situ loh, bukan sekarang itu kalau orang nggak males ya, itu sebenarnya cari uang gampang kok Mas. Kalau cari uang itu gampang, yang paling susah satu Mas, nagih hutang. Itu paling susah. Kalau cari ini gampang, ya. Tapi kalau nagih hutang itu paling susah itu Mas. Nah, di situ. Jadi nanti untuk pemula-pemula, marilah kita belajar beternak yang baik. Kita cari ilmunya. Satu, di bidang kesehatan harus kita bisa memegang di situ, karena itu nyawa kan itu. Sekarang kan gini ya, contoh masyarakat itu saja Mas. Seandainya orang satu RT isinya 100 orang, belum tentu setiap hari dia itu sehat semua. Pasti ada yang pusing, ada yang meriang dan sebagainya. Kambing saya sebanyak ini belum tentu setiap hari itu sehat semua. Pasti juga ada yang turun kesehatannya. Nah, kalau kita itu tahu sendiri caranya merawat, insya Allah kita nggak bingung apa yang harus kita lakukan jika kambing saya seperti ini, kan gitu Mas. Jadi yang harus dipelajari oleh peternak, satu, bibit, makan, kesehatan, perawatan, pasar ya. Gitu. Sementara itu dulu Mas. Siap. Nanti itu kita pasar berarti terakhir Mas ya tadi. Intinya jangan sampai pasar itu dijadikan nomor satu loh. Ya. Sebelum memulai ternak ini. Ya nanti kita bicarakan lagi di season berikutnya. Siap. Gimana lah pasar sebenarnya, langkahnya harus bagaimana, pemula itu harus langkah bagaimana. Melangkahnya pemula itu harus bagaimana. Jadi kita bisa dikorek di Gilbran Farm. Nah, itu loh. Apalagi mau main sini monggo. Di sini insya Allah terbuka ya Mas ya. Di sini nggak main ke sini itu nggak harus beli produk, nggak harus beli kambing. Gitu loh, kita sharing nggak apa-apa kok. Mas Hartono ini terbuka 25 jam non-stop. Besoknya 23 jam tadi. Cuman kalau pengen lewat WA ya Mas, pengen tanya lewat WA, saya minta maaf sekali kalau saya nggak langsung chatnya langsung saya balas. Itu ada dua macam. Satu pas tamu saya banyak, ada WA nggak mungkin tak balas. Yang kedua pas nyopir keluar, itu nggak mungkin tak balas. Karena gini Mas, kalau ada tamu saya balas WA, nggak mungkin orang WA itu sekali. Nah, nanti dikirain sama tamu-tamu mau ditamu nih Mas dolaran HP. Nah, rasanya itu loh. Tapi kalau pengen sekali minta tolong urgent di kesehatan kambing, telepon. Insya Allah nanti obatnya apa, suntiknya di mana, dosisnya berapa, tak kasih tahu. Siap. Nah, dan sekarang juga ditambah lagi kesibukan, salah satu kesibukannya adalah syuting ini. Artisnya peternakan Indonesia. Siap Mas Hartono, terima kasih. Tambah berkah, bermanfaat untuk peternakan Indonesia. Teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya karena semuanya itu gratis dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.